Halo semuanya, balik lagi bersama gua Ajis Matar, si YouTuber yang paling males banget upload YouTube. Terakhir gua upload konten itu 7 bulan yang lalu kalau nggak salah. Dan ya, di konten kali ini gua mau bedah chapter manga One Piece. Nggak gitu, bedah manga One Piece chapter 1114 guys ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung buka aja aplikasi Manga Plus di handphone lo semua. Kita bedah manga One Piece chapter 1114. Oke guys, di chapter kali ini, chapter 1114 diberi judul Sayap Icarus guys. Dan di cover story kita bisa ngeliat di sini ada Yamato, ada Kinemon, dan ada Yasue Dono. Terus ada kayak gambar kuil gitu. Ada peta negeri Wano di sini. Di sini juga ada keterangannya. Ziarah kuil Yamato si anak Oni volume 4. Pergilah ke kuil Enma di Hakumai menggantikan Yasue yang telah wafat untuk menyimpan pedang ini. Jadi si Yamato ini diberi perintah oleh Momonosuke untuk menyerahkan pedang ini ke kuil Enma. Langsung aja kita buka halaman pertamanya guys ya. Nah di halaman pertama ini latar langsung menunjukkan di markas pusat angkatan laut nih guys. Kabar yang mengguncang dunia dan terlihat semua angkatan laut yang berada di markas pusat nih pada heboh semua ya mendengar pengumuman dari Dr. Vegapunk yang masih berlangsung lewat siaran langsung nih guys. Pada kaget, dunia ini akan tenggelam tuh. Sampai-sampai beberapa petinggi-petinggi angkatan laut pada heran, bicara apa kau ini, Dr. Vegapunk tuh. Dan di sini kita bisa ngelihat ekspresi dari Akainu ya. Ini gue bingung nih, dia menunjukkan ekspresi kesel, heran, apa dia kecewa setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi di pemerintah dunia. Gimana menurut lo? Menurut lo semua ini Akainu nih menunjukkan ekspresi apa? Terus di panel selanjutnya kita bisa ngeliat juga di sini ada di kota Mocktown, anjir. Tuh, semua pada ketawa, guys. Jadi reaksi orang-orang tuh beda-beda, guys ya, mendengar perkataan dari pengumumannya Vegapunk. Tuh, orang ini lucu banget deh. Bisa-bisanya dia membuat kematiannya menjadi hal yang menggemparkan seluruh dunia. Malah pada ketawa, guys. Sambil di situ terlihat ada apa ya? Ada layar Denen Mushinya gitu. Emang dikira gimana caranya seluruh dunia ini bisa tenggelam ke bawah laut? Oh, gara-gara itu. Mungkin dia semua ini lagi pada meremehkan Dr. Vegapunk kali ya. Dan di panel selanjutnya kita bisa ngelihat latar berpindah lagi ke ibu kota air Water 7. Wajir, udah lama banget kita nggak ngelihat Water 7 guys ya. Aku tidak heran kalau yang dibicarakannya adalah negara ini. Tapi seluruh dunia, ini bukan cuma masalah ketinggian air pasang kan. Ada salah satu teori kalau sebenarnya beberapa orang yang ada hubungannya sama Roger, mereka tuh udah tahu info ini, kayak Rayleigh yang jadi tukang pelapis kapal buat bisa ke bawah laut. Terus ini kan, aduh siapa sih? Gue lupa yang ngebikin kapalnya Roger tuh, Oro Jackson. Ngebikin Water 7 nih bisa ngapung di air kan. Mungkin mereka semua itu udah tahu kalau sebenarnya di masa depan seluruh dunia ini pasti bakal tenggelam tuh. Dan di sini terlihat ada salah satu pekerjanya, aduh gue lupa bosnya Franky itu siapa namanya, Anikinya si Franky itu. Terus di belakangnya tuh anjir, masih ada yang inget gak tuh siapa ya? Gue lupa namanya siapa guys. Coba tulis di komen guys ya. Dan latar berpindah lagi nih guys ke Impel Down, penjara bawah laut. Dan di sini kita bisa ngeliat kalau ekspresi dari Doflamingo yang ketawa seneng ya. Dia bilang ini, oh dia di sini lagi ngobrol sama Magellan guys. Ini luar biasa. Hey Magellan, apa yang akan kau lakukan jika Impel Down sampai kebanjiran? Memastikan keselamatan para tahanan ini adalah tugasmu kan. Dan di halaman selanjutnya kita bisa ngelihat ada Magellan juga di sini. Kau benar, sisi tempat ini langsung dilanda kepanikan saat ketinggian air naik hingga 1 meter pada tempo hari. Kira-kira berapa meter kenaikan tinggi air yang diperlukan untuk membuat seisi dunia ini tenggelam? Menurut gua si Doflamingo nih udah tahu guys ya. Karena dia itu kan garis keturunan Tenryubito ya. Jadi menurut gua dia tahu banyak rahasia para kaum naga langit gitu guys. Jadi kemungkinan besar dia udah tahu hal ini bakal terjadi di masa depan gitu. Kalau air laut naik setinggi 5 meter aja, kota biasa akan langsung hancur.
Apa kita akan berpindah dari sini beramai-ramai katanya. Pindah ke tempat yang lebih tinggi. Tuh, tingginya itu dikasih tanda kutip, guys. Bisa jadi yang dimaksud tinggi itu sama Doflamingo itu adalah ini ya, kota yang ada di Marijoa tuh, yang di atas red line-nya itu. Karena dia itu kan salah satu keluarga Tenryubito kan. Dan latar berpindah lagi nih guys, ke pulau manusia ikan kerajaan Ryukyu. Atau sama dari ada ngomong ayahnya aja gue udah tahu, kebayang lah ya gimana Shirahoshi manggil ayahnya. Mereka semua nih kelihatan panik ya. Sebenarnya apa yang akan terjadi, kata Shirahoshi itu. Sungguh hal yang sulit dipercaya. Kita bisa ngelihat Raja Neptune yang badannya makin gede tuh ya. Dan latar kembali lagi ke Pulau Egghead. Tadu. Sebelum ke situ gue penasaran nih. Ini situasi sekarang apa alurnya maju mundur? Soalnya di chapter terakhir kemarin yang Vegapunk bilang dunia ini akan tenggelam kan, di bawahnya tuh di panel paling pojok sebelah kiri di situ ada duyung kan. Gue berteori kalau itu tuh Shirahoshi sih. Gue nggak tahu sih ya, bener apa enggak tuh teori gue. Oke, lanjut nih ya, pulau masa depan Egghead. Terlihat beberapa angkatan laut tuh nganggep kalau omongan Vegapunk itu adalah sebuah kebohongan, guys. Pulau masa depan Egghead, bicara apa dia katanya? Dia itu ilmuwan terhebat di dunia. Sekalipun itu bohong, kata-katanya pasti akan menggemparkan seluruh dunia tuh. Beraninya kau membuat kebohongan seperti itu, Dr. Vegapunk. Iya, selama ini kayaknya angkatan laut tuh emang bener-bener didoktrin, di brainwash sama pemerintah dunia untuk mempercayai omongan para kaum naga langit, guys ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kayak gini, mereka tuh langsung ngebantah segitu aja. Dan di halaman selanjutnya kita bisa ngelihat semua Gorose ini terlihat mulai makin panik ya, karena pengumuman dari Vegapunk tuh makin kesini makin ngebuka semuanya, ngebuka aib pemerintah dunia tuh. Cepat hancurkan Dendenmushi, siaran yang digunakan olehnya. Tidak, hancurkan aja semua tanda kehidupan yang bisa kau dengar. Masalah selain itu kita akan urus nanti. Tuh bener-bener dia tuh, feeling gua semua Gorose ini meninggalkan pertempuran yang lagi mereka lalui dan lebih mengutamakan nyari si Dendenmushi ini untuk dihancurkan ya, biar seluruh dunia nggak ngedenger pengumuman dari Vegapunk. Dan di panel selanjutnya kita bisa lihat di sini ada Lilith yang lagi ngos-ngosan tuh. Dia bawa apa ya? Sampai mana kau akan terus bicara, Stella tuh. Dan di sini kita bisa lihat pengumuman dari Vegapunk ya. Bagiku itu masih menjadi sebuah peristiwa di waktu mendatang. Tapi jika sensor yang aku ciptakan dan perhitunganku itu benar, maka beberapa hari setelah rekaman video ini rampung, gempa bumi yang tidak wajar akan melanda seluruh dunia. Dan di sini di panel yang paling bawah ini, feeling gue sih ini di Alabasta guys ya, karena beberapa orang ada yang pakai sorban gitu guys. Tuh, mereka lagi fokus buat ngedengerin, nontonin pengumuman siaran langsung dari Dr. Vegapunk tuh. Di halaman selanjutnya kita bisa ngeliat beberapa, ini gue lupa, kayaknya anak buahnya Big Mom gak sih, kayak ya kan, salah satu anaknya Big Mom bukan sih nih? Yang cewek ini sama yang di belakang itu. Mustahil apa dia sedang membicarakan gempa yang terjadi hari ini, padahal seharusnya Vegapunk udah mati kan. Terus di sebelahnya ini tuh di mana ya? Pokoknya di suatu tempat yang gak diketahui ya. Seiring dengan hal itu, ketinggian permukaan air laut di semua wilayah akan naik setinggi 1 meter. Akibatnya, akan ada banyak pulau yang tidak dapat lagi dijadikan tempat tinggal oleh penghuninya. Tuh iya, banyak beberapa penghuni itu kan kayak yang punya rumah tuh kayak lagi siap-siapin pindah ke kapal buat mengungsi akibat banjir besar ini. Dia ini bisa meramal ya. Pantai-pantai di seluruh dunia pun akan lenyap satu persatu. Oh, ini kayaknya tadinya pantai, tiba-tiba airnya naik, makanya beberapa warga yang ada di rumah tuh naik ke kapal satu-satu buat ngungsi guys, gitu kayaknya ya. Dan di bawahnya tuh kita bisa ngeliat latarnya berpindah lagi tuh. Ini kayak airnya udah naik tuh ya. Jika semua prediksi barusan meleset, maka kalian boleh mengabaikan hal yang akan kukatakan setelah ini katanya. Dan di panel selanjutnya kita bisa ngeliat ada Aokiji. Kayaknya ini di Pulau Hachinosu guys ya. Bagaimana bisa bulu kuduku merinding? Semua prediksinya tepat.
Tuh, melihat ekspresi dari Aokiji lempeng-lempeng aja ya, nggak ketebak sih. Beberapa karakter penting kayak Aokiji, Akainu itu menunjukkan ekspresi yang datar aja. Kita sebagai penikmatnya nggak tahu apa yang ada di pikirannya mereka semua gitu. Tapi jika semua prediksi tadi menjadi kenyataan, maka aku ingin kalian bersedia mendengarkan kata-kataku berikut ini dengan seksama. Pengumuman Vegapunk makin kesini makin serius ya. Bentar guys. Seret. Siapa tahu ada lem mineral mau masuk gitu kan. Gempa bumi yang kusebutkan tadi bukanlah bencana alam yang sepenuhnya terjadi secara alami. Dan di halaman selanjutnya kita bisa ngelihat Gorosei Saturn masih berusaha menyerang beberapa anggota kelompok topi jerami ya. Di sini ada Lilith, ada Nami yang masih ngelawan si Saturn. Nami sekarang bukan pengecut lagi ya. Terus ada Chopper yang ekspresinya tuh gitu ya. Dan kayaknya yang jatuh ini Usopp deh. Jadi trio pengecut Nami, Usopp sama Chopper tuh sekarang udah berani ngelawan setingkat Gorosei guys ya. Mereka semua rela melakukan itu untuk melindungi Robin. Tuh, Vegapunk, jangan katakan lebih dari itu, kata Saturn tuh ya. Saturn sambil bertarung tuh sambil panik mendengar pengumuman yang diceritakan oleh Vegapunk. Pada dasarnya aku mendambakan terwujudnya perdamaian, anjir. Di bawah kita bisa ngelihat Robin menyelamatkan teman-temannya tuh. Ada Brook, Usopp, Nami yang mungkin abis kena serangannya si Gorosei Saturn tuh. Dan di sebelahnya kita bisa ngelihat juga ada Chopper yang terkena serangan dari Gorosei Saturn. Gue penasaran ya, ini Chopper tuh terluka apa enggak? Kena kukunya dari si Saturn itu tuh. Gorosei Saturn tuh mata sebelah kirinya kayak mengeluarkan apa gitu ya, kayak berasap gitu. Mungkin ini salah satu jurus dari Gorosei Saturn. Jangan menghalangiku. Waduh, makin agresif nih Gorosei Saturn menyerang para anggota kelompok topi jerami guys. Dan di halaman selanjutnya kita bisa lihat ya, pengumuman dari Vegapunk masih berlangsung. Tapi hal itu justru berujung pada tindak kriminal pertama yang kulakukan. Apa nih tindak kriminalnya yang dilakuin sama Vegapunk apa nih? Mars, bagaimana dengan pembangkit tenaganya tuh? Oh, pembangkit tenaga apa nih ya? Masih belum. Pembangkitnya berada di ruangan yang paling sulit dirusak. Anjir. Biar aku aja yang kesana. Jadi sambil bertarung tuh semua Gorosei ngobrol lewat telepati gitu guys ya. Aku selalu mendambakan sebuah energi abadi, kata Vegapunk. Akan tetapi tekadku untuk membawa kemajuan pesat pada dunia ini. Mother Flame, what the fuck? Tiba-tiba di sini Gorosei Saturn kaget ya melihat ini apa ya? Tiba-tiba tulisannya Mother Flame, tapi di tengah-tengahnya ada api kecil. Mungkin ini adalah bentuk energi untuk menciptakan serangan Mother Flame yang besar itu guys, yang menghancurkan satu pulau Lulusia tuh. Jadi kelanjutan omongan dari Vegapunk gini, tekadku untuk membawa kemajuan pesat pada dunia ini telah membuatku terbang terlalu dekat dengan matahari, tuh kata Vegapunk. Kita bisa ngelihat juga ini salah satu Gorosei itu lagi ngegebugin, ngancurin perangkat komputer yang ada di depan. Kayak ini pembangkit tenaga Mother Flame gitu guys ya. Bukan ini katanya, bukan ini. Mungkin mereka lagi sambil nyari sumber siaran langsung dari Vegapunk gitu guys. Hancurkan semua tanda kehidupan yang ada di lab ini tanpa tersisa. Tapi di sini ada sumber energi Mother Flame, sedangkan tujuan Gorosei itu kan mempertahankan Mother Flame kan. Ini bakal kalau hancur serangan sebesar Mother Flame tuh yang kemarin ngancurin Pulau Lulusia nggak ada. Jadi menurut gue ini adalah salah satu senjata andalannya world government. Nggak mungkin lah dihancurin lah ya Mother Flame ini guys. Tapi ini adalah salah satu berita yang sangat mengejutkan gitu ya. Kalau wujud energi untuk pembuatan serangan Mother Flame tuh sekecil ini. Tuh, cereng, blebeb. Sekarang biar aku jelaskan tentang hal-hal yang telah dan akan terjadi pada dunia ini secara berurutan. Di halaman selanjutnya ini kita bisa ngelihat pertama ada wujud api kecil Mother Flame, terus kita bisa ngelihat juga ada robot kuno yang masih terus-terusan perang ya, ngelawan kroco-kroco angkatan laut di sini. Serangan kita tidak mempan, iyalah robot kuno ini, waduh, robot
yang nakamanya Joy Boy ini di masa lalu. Makhluk apa itu sebenarnya? Bahkan tergores pun tidak ya lah guys, kuat itu. Dan di bawah, di panel bawah kita bisa ngeliat ada Dory, Brogy sama Luffy yang lagi dikejar-kejar sama salah satu Gorosei. Gua nggak hafal guys ya nama Gorosei satu-satu dalam wujud hybridnya. Puanas, dah, ya. Luffy mah ketawa aja tuh. Kalau nggak mau mati gosong, ayo cepat lari dari sini katanya. Tapi Luffy masih ketawa-ketawa aja tuh ya. Terus di halaman selanjutnya, semuanya bermula dari periode 100 tahun yang terjadi di antara 800 tahun dan 900 tahun yang lalu. Sesungguhnya ada sejarah yang telah dihapus sepenuhnya pada periode waktu tersebut. Di sini Vegapunk udah mulai menceritakan abad kekosongan guys ya. Gue ngomong suka tipe ya, sorry ya. Dan di saat yang bersamaan latar berpindah ke Marijoa nih, ke Kastil Pangea. Dan di panel sebelah kiri ujung kita bisa ngeliat ada Im Sama di sini. Tapi cuma titik-titik doang tuh, nggak ngomong apa-apa. Kita juga nggak ngeliat ekspresinya seperti apa karena kita nggak tahu mukanya gimana guys ya. Jadi masih misterius banget nih. Setiap Oda memperlihatkan Im Sama tuh cuman wujudnya begini aja gitu. Mungkin sebentar lagi ya wujud Im Sama tuh bakal diperlihatkan. Dan di bawahnya beberapa Tenryubito protes ya, sama ya pokoknya kesel lah mendengar pengumuman yang dilakukan sama Vegapunk nih. Apa yang kalian lakukan angkatan laut? Cepat bungkam mulut orang itu katanya. Periode itu kemudian dikenal dengan sebutan abad kekosongan. Semua catatan terkait hal itu pun telah dihapus. Sejarah yang terputus itu hanya dapat diketahui wanjir. Di sini Dr. Vegapunk termasuk Oda Sensei ya. Udah nge-spill dan menceritakan, udah fix, udah apa ya, bisa dibilang udah terkonfirmasi lah kalau abad yang hilang itu terjadi beneran gitu. Dan di panel sebelahnya ya, hukuman mati aja nggak cukup buat dia. Mayatnya harus dicincang sampai habis. Bener-bener Tenryubito tuh suka ngomong asal banget ya kaum naga langit nih. Abad yang hilang apa itu? Dan di sini terlihat ya, gue nggak tahu ini pernah diliatin apa enggak karakter ini, gue lupa. Dia ini salah satu Tenryubito tapi dia nggak tahu tentang abad yang hilang itu apa. Jadi itu udah dikonfirmasi kalau nggak semua Tenryubito itu tahu tentang abad yang hilang atau tentang sejarah-sejarah di masa lalu, di 800 tahun yang lalu, di abad kekosongan itu banyak Tenryubito yang sekarang yang nggak tahu tentang itu gitu. Dan di panel bawah kita bisa lihat di sini ada Jaguar di Saul lagi rebahan enak banget di Elbaf. Jadi udah dikonfirmasi kalau Jaguar di Saul itu masih hidup guys ya. Dengan cara membaca surat dari masa lalu atau yang disebut dengan Poneglyph. Di sini si siapa Jaguar di Saul tuh cuman ketawa ngekek aja ya sambil santai tiduran di batang pohon, dererere shi ketawanya masih kayak gitu terus dia. Yang kini tersebar di seluruh penjuru dunia. Nih ya, Vegapunk beneran menyebarkan informasi yang sangat dirahasiakan sama pemerintah dunia. Sekarang Vegapunk udah menyinggung soal Poneglyph. Menurut gua setelah Arc Egghead, semua orang di seluruh penjuru dunia tuh pasti bakal mencari apa itu Poneglyph ya. Dan mencari cara gimana caranya bisa ngebaca Poneglyph. Karena ya itu doang satu-satunya cara untuk mengetahui kisah di abad kekosongan gitu kan. Dan di halaman selanjutnya ada kota Orange nih. Ada ingat gak kota Orange di mana? Ini adalah kota di mana waktu Luffy bertarung melawan Buggy guys untuk pertama kalinya ya. Di sini gue ngelihat ada wali kotanya nih, Pak Wali Kota di kota Orange nih. Pada zaman dahulu kala 20 orang penguasa menyatukan kekuatan mereka lalu menciptakan dunia ini. Nah kalau bapak tua ini mendengarkan pengumuman dari Vegapunk tuh pakai Denden Mushi doang tuh, nggak menyiarkan lewat layar tuh ya. Ini udah mulai menyinggung 20 pendiri pemerintah dunia, 20 kerajaan atau 20 keluarga. Di sini disebutnya 20 penguasa ya. Menyatukan kekuatan mereka lalu menciptakan dunia ini. Memangnya paman nggak tahu soal ini ya katanya. Kata si bocah ini. Bagaimana menurutmu Coco? Nah, Coco tuh anjing penjaga di salah satu toko yang dihancurin sama Buggy ya kan guys. Ada yang ingat nggak? Akan tetapi membaca Poneglyph itu merupakan sebuah aktivitas yang dilarang keras oleh pemerintah dunia.
Meski berstatus sebagai orang yang bekerja untuk pemerintah, tapi aku telah melanggar larangan tersebut. Itulah tindakan kriminalku yang kedua, kata Vegapunk. Terus di sini di paling pojok sebelah kanan kita bisa ngeliat ini kayaknya di Dressrosa. Di sini terlihat ada Rebecca di situ, guys. Di panel paling bawah nih, aku telah membaca beberapa poneglyph, juga dokumen-dokumen hasil perjuangan gigih sejumlah arkeolog hebat, serta melakukan penelitian sejauh yang bisa kulakukan. Dan aku sama sekali nggak merasa menyesal setelah melakukannya. Di sini terlihat ada Brook yang masih mencari Zoro sama Jinbe. Di chapter kali ini kita nggak diperlihatkan kemana Zoro sama Jinbe. Yang pasti Jinbe masih ngejemput Zoro, guys ya. Setelah bertarung melawan si Lucci. Ada Robin juga, ada kayaknya mereka lagi bersiap-siap buat kabur sih ya. Karena sejarah adalah sebuah kisah yang dan di sini kita udah bisa ngeliat nih kalau si Gorosei Saturn udah nggak ada nih ya. Berarti pertarungan antara Robin, Chopper, Brook, Nami, Lilith melawan Gorosei Saturn itu udah berakhir, guys. Tunggu, sepertinya kita akan bergerak katanya. Tuh, awannya tuh pelan-pelan mulai tumbuh, mempermudah si kapal Tosan Sani bisa kabur dari pulau ini. Lihat itu, sepertinya awannya memanjang kan ya. Awannya memanjang tuh. Jangan-jangan ini yang dimaksud Edison saat dia berkata akan memastikan kalau kita bisa mendarat di atas pulau. Bener juga, kalau awannya memanjang, kita bisa sampai di atas laut. Oh, ini rencana mereka buat bisa kabur dari Pulau Egghead, guys. Kita bisa lihat juga di sini ada Edison tuh ya, lagi ngos-ngosan. Kalian harus berhasil melarikan diri dari sini, kelompok topi jerami. Jangan sampai pemerintah dunia menangkap kalian tuh. Terlihat di sini kayak Edison tuh udah terluka parah gitu. Ya enggak sih? Ini coretan-coretan itu tuh termasuknya luka nggak sih? Di halaman selanjutnya kita bisa lihat tuh POV dari depan Pulau Egghead. Dengan kata lain, kisah yang telah ku ketahui adalah kisah tidak lengkap dari periode 100 tahun itu. Aku tidak akan menggunakan imajinasiku untuk melengkapi kisah tersebut dan menceritakan pada kalian, tapi aku hanya akan menyampaikan pada kalian soal fakta yang telah ku ketahui secara pasti. Terlihat beberapa angkatan laut tuh kayak ada yang panik, ada yang ya beda-beda lah ekspresi setiap orang yang mendengar pengumuman penting ini, guys ya. Kita bisa lihat juga di sini ada Brogy nih. Hei, berhentilah melakukan hal yang sia-sia, topi jerami. Tokoh utama dalam kisah ini adalah seorang pria yang lahir pada 900 tahun yang lalu di sebuah kerajaan dengan peradaban yang sangat mutakhir. Dan di panel kali ini kita bisa lihat Luffy yang lagi menyerang si Gorosei babi hutan ini menggunakan serangannya tuh, guys. Tapi kayaknya nggak mempan sih. Ya, mereka tuh abadi ya. Kayaknya feeling gua Gorosei itu bukan pemakan buah iblis, tapi mereka beneran perwujudan iblis sebenarnya, guys. Nanti gue bahas di teori gue selanjutnya, di konten selanjutnya aja, guys ya. Pria itu bertarung dengan cara memanjangkan dan memendekkan anggota tubuhnya, seperti sang Nika Dewa Matahari yang dikisahkan secara turun-temurun di Elbaf. Nama pria itu adalah Joy Boy. Nah, di sini kebayang gak sih seluruh dunia mendengar informasi sepenting ini, ini tingkat rahasianya tuh udah rahasia banget gitu. Dan dibuka sama Vegapunk. Anjir ya. Jangan malah tertawa tuh, kan bener serangannya Luffy tuh sama sekali gak berpengaruh. Sampai-sampai tangannya Luffy yang udah dilapisi Bunsoku Haki dan dalam wujud Gear 5 tuh nyut-nyutan gitu, guys tuh. Malah pada ketawa tuh si Dory sama Brogy. Gia. Kelanjutannya nih ya. Dialah orang pertama yang dikenal sebagai bajak laut di lautan ini. Berarti feeling gua ya, teori gua ya, di abad kekosongan itu si Joy Boy ini karena menentang 20 kerajaan pemerintah dunia pada saat itu yang bikin pemerintah dunia, Joy Boy membuat bajak laut, makanya disebut bajak laut pertama di lautan ini. Dan karena dia itu adalah raksasa, bisa jadi kapten sebenarnya bajak laut prajurit raksasa ini adalah Joy Boy di masa lalu, guys. Kebayang gak sih? Korelasi gue tuh bener gak? Gimana menurut kalian teori gue? Karena ini Dory dan Brogy beserta para kru-krunya itu pada datang ke sini kan. Dan di sini diceritakan kalau Joy Boy itu adalah prajurit Elbaf, sang raksasa dari bangsa raksasa ya kan. Gimana menurut kalian?
Oke, jadi One Piece chapter 1114 selesai. Sang bajak laut pertama tuh ya. Komik ini akan libur pada jadwal terbit berikutnya. Berarti minggu depan manga One Piece chapter 1115 libur guys ya. Oke, jadi segitu aja konten bedah chapternya. Gue bacain satu-satu percakapan yang ada di chapter kali ini. Gimana kalau kalian suka, jangan lupa klik like di video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka sama One Piece. Jangan lupa komen gimana pendapat kalian tentang teori-teori yang tadi gue sebutin, yang dari tadi gue jelasin. Kalau emang kalian suka, komen aja guys ya. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching guys ya. Bye-bye.